warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu UTS UAS pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hikmah Purnama dengan NIM 2122020386220203 dengan prodi Akuntansi Syariah. Adapun beberapa materi yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu 1. Pendapatan nasional, 2. Perekonomian 3 sektor dan 4 sektor, 3. Uang, 4. Inflasi, 5. Pengangguran. Materi pertama yaitu pendapatan nasional. 1. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Kedua, rumus pendapatan nasional. 1. Rumus pendapatan produksi, yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 tambah dalam kurung P2 kali Q2 tambah dalam kurung P3 kali Q3. Keterangan, Y adalah simbol pendapatan nasional, P adalah simbol harga, Q adalah simbol jumlah. Rumus kedua yaitu rumus pendekatan pendapatan. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y adalah simbol pendapatan nasional, R adalah kelompok orang berpendapatan gaji, W adalah kelompok orang berpendapatan sewa, I adalah kelompok orang berpendapatan investasi, yaitu bank bunga, P adalah kelompok orang berpendapatan usaha. Ketiga yaitu rumus pendapatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. C adalah konsumsi masyarakat, I adalah tabungan atau investasi, G pengeluaran pemerintahan, X sama dengan adalah ekspor, M adalah impor. 3. Fungsi pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, 2. Untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara, 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian, 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan, 5. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor, 6. Membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa fungsi pendapatan nasional, yaitu 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dalam periode tertentu. Kedua, untuk mengetahui struktur perekonomian adalah untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 3. Menjadi landasan perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah terjadi. Baik, materi kedua yaitu perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. 1. Pengertian perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. A. Pengertian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peran dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. B. Perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. 2. Sumber-sumber jenis penerimaan negara. 1. Penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. 2. Penerimaan negara non-pajak merupakan pungutan yang akan dibayarkan baik oleh pribadi maupun sewa badan. 3. Hibah adalah setiap penerimaan pemerintahan pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali. 3. Sumber-sumber jenis pengeluaran negara. 1. Belanja negara adalah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai mengukur nilai kekayaan bersih seperti belanja pengawal, belanja negara, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi BBM, dan non-BBM. 2. Belanja daerah adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPR seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anatomi khusus dan penyesuaian. 3. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela. Baik, materi ketiga adalah uang. 1. Pengertian uang. Uang adalah alat ukur atau standar pengukuran nilai, kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintahan suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya, yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. 2. Syarat benda dijadikan alat pembayaran. 1. Benda itu bernilai dimanapun. 2. Tahan lama. 3. Mudah dibawa atau ringan. 4. Tidak mudah dipalsukan. 5. Apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. 6. Jumlahnya terbatas. 7. Ada jaminan. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu syarat benar dijadikan uang, alat pembayaran, yaitu mudah dibawa atau ringan. Yang dimaksud mudah dibawa, benda yang menjadi uang harus mudah dibawa kemanapun, walau memiliki nominal yang terbilang besar sebagai tolak ukur. Benda tersebut ringan dan tidak berat, sehingga bisa dibawa untuk keperluan transaksi hingga di lokasi jauh sekalipun. Baik. 3. Standar mencetak uang. 1. Standar barang adalah apabila suatu negara mencetak uang senilai nominal tertentu, maka negara wajib mencadangkan barang berupa emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. 2. Standar kepercayaan adalah apabila suatu negara mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. 4. Jenis uang. 1. Uang kartal adalah uang yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. 2. Uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat kepemilikan bukti uang. 5. Nilai uang. 1. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. 2. Nilai intrinsik adalah biaya pembuatan uang. 3. Nilai real adalah daya beli uang. 4. Nilai kurs adalah nilai mata uang negara tersebut pada mata uang lain. 6. Fungsi uang. 1. Sebagai alat ukur. 2. Sebagai pengukur nilai. 3. Sebagai penyimpan nilai. Baik, materi keempat adalah inflasi. 1. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebutkan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. 2. Faktor penyebab inflasi. 1. Tingginya permintaan. 2. Meningkatnya uang biaya produksi. 3. Jumlah uang yang beredar bertambah. 4. Akibat perilaku masyarakat. 5. Struktur ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. 9. Faktor luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan salah satu faktor penyebab inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar bertambah. Jika jumlah uang yang bertambah di masyarakat semakin tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik. 3. Jenis inflasi. 1. Inflasi ringan. Kenaikan harga barang di bawah 10% dalam 1 tahun. 2. Inflasi sedang. Kenaikan harga barang 10% hingga 30% dalam 1 tahun. 3. Inflasi berat. Kenaikan harga barang di antara 30% sampai 100% dalam 1 tahun. 4. Inflasi sangat berat. Kenaikan harga di atas 100% dalam 1 tahun. 4. Cara penanggulangan inflasi. 1. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintahan. 2. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. 3. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah tanpa mempengaruhi besarnya pengeluaran dan pendapatan negara, serta tanpa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Baik, materi kelima ialah pengangguran. 1. Pengertian pengangguran.
Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak diserap lapangan kerja. Orang yang berumur 15-65 tahun kecuali ibu rumah tangga. 2. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran friksional. Ialah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu. Salah satunya keilmuan yang tidak sesuai atau menunggu pekerjaan lebih baik. 2. Pengangguran siklikal. Ialah orang yang menganggur disebabkan oleh terjadi kemunduran ekonomi. 3. Pengangguran struktural. Ialah orang yang menganggur karena perubahan struktur ekonomi. 4. Pengangguran teknologi. Ialah orang yang menganggur karena penggunaan teknologi baru yang banyak mengubah gaya hidup manusia. 5. Setengah menganggur. Ialah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau di bawah 35 jam per minggu. 6. Pengangguran terbuka. Ialah orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. 7. Pengangguran tidak kentara. Ialah orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak punya penghasilan. 3. Penyebab pengangguran. 1. Teknologi. 2. Tidak seimbangnya lapangan kerja dan pencari kerja. 3. Terlalu banyak yang memberikan resiko. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.